Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Mursidul Hakiki. Kali ini kita akan membahas mengenai video untuk melanjutkan video tutorial sebelumnya. Kita buka kembali aplikasi yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, pada saat ini kita akan mencoba untuk menampilkan semua data yang sudah kita simpan ke dalam database untuk ditampilkan ke dalam sebuah browser. Nah, bagaimana caranya? Kita mulai langsung saja. Yang pertama adalah kita buka dulu XAMPP-nya, kemudian kita aktifkan yang dua ini, apa aja sama MySQL-nya. Setelah itu, kita pada bagian folder jual beli ini, kita tambahkan sebuah file, dan kita sebut di sini dengan index. Atau kita masukkan aja tampil data.php. Kemudian setelah itu, kita buat dulu tag HTML-nya. Dan di bagian title di sini kita ganti dengan tampil data. Nah, di dalam body ini nanti kita buat dulu template-nya, tampilannya seperti apa terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan berurusan dengan menggunakan PHP-nya untuk menarik datanya dari database dan dimunculkan ke dalam browser. Nah, untuk membuatnya, yang pertama kita menggunakan H1 dulu. Saya akan menampilkan di sini tulisan tampil data. Kemudian setelah itu kita coba simpan dan kita coba jalankan apakah sudah berhasil dijalankan atau tidak. Kita kembali ke sini, kemudian kita tulis localhost dan slash jual beli. Enter. Datanya ya. Tadi itu enter. Nah, ini pada bagian tampil data. Oke, halaman tampil data kita sudah muncul. Sekarang pada bagian sini nanti saya akan menambahkan sebuah tabel yang akan menampung semua data yang kita ambil dari database ke dalam tabel yang ada di browser. Maka tahap yang selanjutnya kita lakukan itu adalah kita akan membuat sebuah tabel. Untuk membuat tabel kita harus menggunakan tag tabel. Kemudian di dalamnya kita tambahkan tag head. Tag head ini digunakan untuk membuat pada bagian atasnya ya, top-nya. Ini kita kasih dia tr, kemudian tr kita tambahkan th. Nah, di th ini kita tambahkan misalkan nomornya, kemudian th lagi, ini kita kasih namanya, kemudian kita tambahkan lagi harga jual misalkan, dan lagi th, kita tambahkan di sini harga beli. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi di sini nanti namanya aksi. Nah, di aksi ini nanti kita akan tambahkan beberapa link ya untuk melakukan hapus dan update datanya. Kemudian setelah ini sudah selesai bagian head-nya, kita akan masuk ke bagian T-body-nya. Kita tambahkan T-body. Dalam T-body ini kita juga harus buat TR lagi, dan di sini TD. Jumlah TD-nya itu disesuaikan dengan jumlah yang ada di sini. Ini ada 5, maka di sini kita copy saja menjadi 5. 2, 4, 5 sudah. Nah, pada bagian aksi ini, pada bagian sini kita akan tambahkan dia sebuah anchor namanya untuk berpindah ke halaman selanjutnya. Misalkan di sini kita kasih A. Nah, di sini kita kasih dia misalkan ubah. Nah, ubah ini nanti kita akan mengarahkannya ke file tertentu untuk melakukan perubahan pada database-nya. Dan juga kita tambahkan di sini misalkan hapus untuk menghapus datanya nanti. Oke, setelah itu kita simpan dan kita lihat hasilnya. Baik, hasilnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan bordernya agar bisa kelihatan mana penghalang-penghalangnya ya. Kita tambahkan pada bagian sini bordernya, garis penghalang. Border. Kita simpan, maka saat Oke, sekarang kita akan memasukkan bagaimana cara memasukkan data yang ada di database ke dalam browser kita pada tabel ini. Caranya adalah kita harus menggunakan tag PHP-nya. Pada bagian atas kita akan buat tag PHP. Pada bagian sini kita akan buat koneksinya terlebih dahulu. Jadi kita connect dulu ke database-nya. Kita buat dulu variabelnya. Connect misalkan kita kasih sama dengan kita tambahkan MySQL di dan connect
Kemudian pada bagian sini kita tambahkan localhost, kemudian kita akan seperti ini, kita tambahkan lagi ini username-nya, root, kemudian kita passwordnya kita kosongkan, kemudian di sini kita tambahkan nama database-nya. Nah, nama database di sini adalah jual beli. Nah, jual beli ini harus sama persis dengan yang ada di nama database kita, jual beli. Kemudian setelah ini selesai, maka kita harus membuat sebuah query-nya. Nah, kita buat variabel dulu, namanya query, menampung query-nya. Ini kita tambahkan query-nya menggunakan select. Ingat, kita ingin menampilkan datanya, maka kita menggunakan query select. Kemudian pada bagian sini kita tampilkan mana, yang ada di tabel mana. Nah, di sini kita menampilkan yang ada pada tabel produk. Nah, hasilnya adalah seperti ini nanti. Maka kita menggunakan di sini produk, nama tabelnya. Dan kita di koma. Setelah itu baru kita melakukan pengqueryan dengan cara kita buat dulu variabel untuk menampung hasilnya, nanti kita kasih dia namanya hasil. Sama dengan kemudian kita kasih dia dengan menggunakan MySQL query, dan kita variabel connect, kemudian baru kita kasih dia query-nya. Oke, sampai sini maka semua data yang ada pada produk itu akan disimpan di variabel hasil. Nah, bagaimana cara menggunakan semua yang ada di variabel hasil ini? Salah satunya adalah kita akan menggunakan perulangan nanti. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian perulangannya. Nah, pada bagian sini, bagian tbody ini, kita tambahkan tag PHP lagi. Kita kasih di sini dollar sama nomor. Nah, nomor ini nanti kita gunakan untuk memberikan ini nomornya nanti biar 1 2 3 4 5 gitu. Kemudian setelah itu pada bagian sini kita akan tambahkan menggunakan while. Kemudian setelah itu di sini baru kita panggil dia, kita buat sebuah dollar kata sama dengan ini, kita kasih misalkan MySQL kemudian kita menggunakan namanya fetch array. Oke, kemudian kita kasih ke kurung ini, kita tambahkan nama ini. Kalau di sini namanya hasil, maka di sini harus kita tulis dollar hasil. Kemudian di sini kita kasih titik 2. Kemudian kalau ini sudah selesai, maka kita harus bungkus dulu tr-nya ini. While-nya, maka di sini kita harus bungkus pada bagian sini. Maka di sini kita buat teks PHP. Jangan lupa kita buat penutupnya juga. Pada bagian sini kita bisa tambahkan yang pertama dollar nomor plus sama dengan 1. Artinya apa ini nanti? Jadi nomor yang ini nanti akan bertambah seiring waktu, ditambah dengan 1, misalkan ini 1, kemudian 1 ditambah dengan 1 lagi 2, ditambah 1 lagi 3. Jadi itulah fungsi dari script ini. Kemudian jangan lupa kita harus melakukan and while untuk menghentikan perulangannya sebagai penutup perulangannya. Oke, seperti ini. Sekarang kalau kita simpan, maka hasilnya itu masih kelihatan ya. Tuh, masih di sini ada berapa? 1 2 3 6. Kenapa dia ini kenapa dia sudah ada? Karena datanya sudah terambil dan jumlah datanya itu adalah sejumlah ini. Ada 8 data. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah bagaimana cara menampilkan semua ini ke dalam tabelnya, dalam tabel kita yang ada di sini. Ini caranya adalah kita pada bagian sini titiknya kita buat teks PHP. Ini kita kasih sama dengan. Nah, di sini baru kita tambahkan dia misalkan dollar data itu ngambil dari sini, data yang ini. Kalau di sini tulisannya ABC, maka di sini juga ABC. Tapi di sini kita menggunakan data, maka kita tulis data. Kemudian kita kasih tanda seperti ini, kemudian tanda petik 1. Nah, di dalam tanda petik 1 ini kita harus menuliskan nama dari tabelnya. Kita cek di sini nama dari tabelnya. Nama dari tabelnya itu adalah yang pertama, nama. Oke. Nah, di sini kita bisa kasih dia nama. Oh, ini salah ya. Kalau kita taruh dia seperti ini, maka nama itu akan muncul sebenarnya. Kita simpan ya.
Kita lihat hasilnya, maka seharusnya sudah. Nah, nama. Tapi di sini salah ya. Kita pengen di bagian nomor ini ada nomor urutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian nama ini harus kita taruh pada bagian kolom yang kedua ya. Maka kolom ini kita harus pindah. Copy aja, Ctrl C. Ctrl paste. Nah, di sini namanya. Sedangkan yang ada di sini kita akan menggunakan nomornya. Nah, inilah yang nanti yang jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kemudian selanjutnya pada bagian sini kita juga bisa tambahkan di sini. Nah, yang pertama kan namanya, yang kedua itu kita cek kita harga jual, maka kita lihat di sini misalnya harga jual, maka kita tulis di sini harga jual. Kemudian selanjutnya kita cek lagi yang ketiga itu apa? Harga beli, maka di sini kita juga harus tulis harga beli. Harga beli. Nah, ini kalau kita simpan maka semua datanya itu sudah muncul di dalam tabelnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian semua datanya itu sudah muncul. Oke, untuk video kali ini saya sudahi. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang menjanggal, bisa ditulis di kolom komentar. Untuk selanjutnya kita akan membuat video mengenai ubah dan hapus data. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.